Tuhan, kasih dan anugerahnya bisa kita hingga hari ini untuk melaksanakan acara malam Pasion ketiga, peringatan sengsara Tuhan Yesus Kristus demi menebus dosa orang-orang berdosa. Tema ibadah kita penyesalan dan pengampunan, dan dinyatakan itu Kamis Putih. Mari teduhkan hati dan pikiran kita, berdoa di dalam hati. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah kami. Amin. Kita bernyanyi. Pembacaan ke-20. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimi dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau
adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukanlah dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Kita bernyanyi. Yesus
ke-21 dibacakan oleh Inang Boris Tumorang, posisi berdiri. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Kita bernyanyi dari 81 ayat 2. Bacaan ke-22 dibaca Inang Boris Tuli. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan di wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas, karena mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui
bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki? Barabas kubebaskan bagimu." Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Kita bernyanyi dari nomor 88 ayat 3. Bacaan ke-23 yang berisi otang Mamak Traudi. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesak dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar.
Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh bahwa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahlah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Pembacaan ke-26 24 dibacakan si ratu, si raja dengan si peran dengan adiknya. Berdiri. Yang bawah 24 ayat yang 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus didesaknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kita bernyanyi dari Ukraina nomor 181 dengan 2. Terpujilah namamu Tuhan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Atas karunia dan kasih sayang-Mu ya Tuhan yang bisa sampai kepada kami tetap bisa memuji dan memuliakan namamu di malam yang indah ini. Tuhan, tidak ada tempat kami untuk menyerahkan diri. Tidak ada tempat kami untuk bersujud. Dan tidak ada tempat kami untuk melampiaskan seluruh hal yang penting. Sedetik pun kuasa waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam malam ini ya Tuhan, kami bertumpul di rumah ini, mengingat detik-detik perjalanan-Mu, mengingat detik-detik daripada kasih sayang-Mu, mengingat detik-detik daripada pengorbanan-Mu. Tuhan,
menderita, dicerca, dipukul, dan bersimbah darah. Pengorbananmu begitu mulia ya Tuhan, menunjukkan kasih sayangmu terhadap ciptaanmu yang percaya kepadamu. Pada malam ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh daripada kehormatan kepadamu. Apapun yang ada di kami persembahkan semuanya itu karena kami tahu bersumber darimu. Kami sujud di hadapanmu ya Tuhan. Apa yang bisa kami berbuat melalui janjian kami, doa kami merupakan persekutuan kami bersama dengan yang percaya kepadamu. Termasuk di sini ya Tuhan, kami berkumpul dari keluarga Situa Pemadalu Borsi Hotang bersama dengan anak-anak ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan keluarga Hamadalu Borsi Tumorang. Begitu juga keluarga Nenggolan Boru Sianturi ya Tuhan bersama dengan seluruh keluarga. Bapa di surga, hal ini kami lakukan karena kami betul-betul tidak lupa atas pengorbananmu yang begitu kudus, yang mati di kayu salib hanya untuk menebus orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus, malam ini juga kami berserah kepadamu. Darahmu yang kudus ikut mensucikan kami. Darahmu yang kudus ikut menjadi suatu pengorbanan kepada kami terhadap dosa yang kami perbuat di hari-hari yang sudah lewat. Bapa di surga, kami di sini berlipat tangan menyembah sujud kehadirat-Mu, mempersembahkan situasi daripada perjalanan yang kami dengar, yang kami tonton, dan kami ketahui melalui berbagai media sosial ya Tuhan. Mohon uluran tangan-Mu terhadap negara kami. Berikan kebijakan dan hikmat terhadap seluruh pemimpin dengan seluruh jajarannya, agar negara kami bisa nyaman menjalankan kehidupan, menjalankan pemerintahan terhadap rakyatnya, agar kami juga jangan bimbang, agar kami juga jangan penuh dengan ketakutan untuk melewati hari lepas hari. Damai sejahtera yang dari-Mu ya Tuhan, berikan terhadap Indonesia. Begitu juga ya Tuhan, pada malam hari ini kami tetap mengingat hampir 3 tahun ya Tuhan kami betul-betul ditakuti oleh virus yang masih berkepanjangan hingga detik ini. Atas kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan, atas hikmat dari Tuhan, dan betul-betul dari kuasa Tuhan dengan seluruhnya, bahwa Tuhan tetap memberikan suatu yang terbaik kepada kami, agar kami tetap dijauhkan dari virus COVID-19 yang masih ada sampai sekarang. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan jauhkan virus itu dari kami, dan Tuhan akan betul-betul menebus kami agar jangan terjangkit ataupun tertular akan virus yang ada itu. Dan permohonan kami ya Tuhan, dengan penuh sembah sujud kami, buangkanlah itu Tuhan dari dunia ini, agar bisa seluruh manusia ciptaan-Mu bisa akan semakin tahu kemuliaan dan sukacita dari-Mu. Bapa di surga, pada malam ini juga kami tetap memohon kepada hadirat-Mu, berikan terhadap seluruh pemimpin gereja, baik pun itu situasi daripada oikomene yang bermacam-macam, baik pun itu atas organisasi yang berbeda merek. Berikan hikmat dan kekuatan agar senantiasa seluruh pimpinan-pimpinan gereja yang ada di dunia ini, terkhusus di negara kami, mempunyai suatu hikmat yang dari-Mu, agar tetap berjalan di dalam kebenaran sesuai dengan keadilan yang Tuhan kehendaki, terkhusus di dalam
gerejamu ya Tuhan, Kuria Kristen Indonesia yang ada di dunia ini, terkhusus di Indonesia. Berikan yang terbaik ya Tuhan, agar jemaat semuanya mempunyai sukacita bahwa Tuhan Maha Adil. Bapa di surga, pada malam hari ini begitu banyak yang akan kami sampaikan kehadirat-Mu, tetapi kami mohon ya Tuhan, kami dari yang berkumpul di sini bersama dengan anak-anak, tolong sucikan ya Tuhan, tolong berikan berkat-Mu yang tidak bisa kami ketahui, agar kami semakin mengetahui bahwa Tuhan Maha punya seluruh anugerah yang akan bisa dinikmati, disyukuri oleh seluruh ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan tolong bimbingan dan pernyataan-Mu Tuhan. Besok kami akan pergi ke gereja masing-masing untuk bersekutu, beribadah bersama dengan teman seiman, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus, yang berkorban hanya untuk seluruh manusia yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Syukur kepada Tuhan, ibadah kita sudah hampir rampung. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan dari buku Ende nomor 541 ayat 1 sampai 3. Kita sudahi ibadah kita dengan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan yang kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kepada percobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam Pasion ketiga. Shalom. Shalom. Shalom.